Halo semuanya, kembali lagi di podcast pada pagi hari ini. Tentunya akan menemani waktu pagi kalian dengan mengobrol sedikit. BTW ini apa sih? Kok ada di depan meja? Aku penasaran. Ya aku juga penasaran nih, kira-kira apa ya yang ada Bungkusnya di meja coklat-coklat gini, dan ini juga ada apa ya ini? Kayak tempat tisu ya. Iya. Tapi yang memiliki motifnya kayak memiliki motif sendiri ya. Sini kan ada yang item-itemnya ini kayak motif sendiri gitu kan, jadi kayak batik ya. Iya, motifnya juga unik. Dan aku juga penasaran gimana cara menganyamnya, dan lalu ini kan juga penasaran nih isinya apa ya. Mari kita ulas nanti di dalam podcast. Tapi sebelum masuk ke dalam podcast, perkenalkan dulu, namaku Christian Suterio yang bersekolah di SMA PL Don Bosco kelas 12-3 absen 8. Tapi tidak hanya aku sendiri, tapi di sini aku ditemani oleh partner saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Faustina Risma. Saya bersekolah di SMA PL Don Bosco, sekarang kelas 12-3, nomor absen 12. Jadi kita di sini tuh pertama ini sudah memanggil bintang tamu atau bisa disebut sebagai guest star yang berasal dari SMA PL Don Bosco sendiri. Oke, di sini kami langsung saja manggil guest starnya, silakan masuk. Hai, halo. Hai, halo. Hai. Oke, sebelum itu daripada kita memakai stand kayak ginian, kelihatannya kurang asik ya. Kita mending kayak penyanyi aja, megang mic aja kayak gini. Oke, bikin satu aja. Coba tes dulu. Hello, how are you? I am under the water. Oke, gak usah lama-lama. Sebelum masuk ke dalam perbincangan yang hangat ini, boleh perkenalkan diri kamu? Oh ya, perkenalkan, nama saya Arsel dari kelas 23, absen 25. Perkenalkan, aku Queen dari 12-3, nomor absen 31. Perkenalkan, nama aku Fania, aku dari 23, aku absen juga. Nanti kalian kesini masuk gak sih? Ya lumayan sih. Di libur juga. Ya ini Sabtu ya. Hari Sabtu Iya. weekend. Ya weekend. Siapa nanti CFD? CFD Sabtu atau Minggu? CFD kapan sih? Sabtu atau Minggu? Minggu. Minggu ya. Besok ya berarti ya pas Minggu. Aku sih belum pagi Oh, CFD. Oke. Oke, kalian di sini mau bawa apa sih di depan meja ini? Jadi di sini ada roti gandum, ini bikinan kita. Roti gandum. Iya betul. Terus Oh. yang beli roti gandum dapat ini kotak tisu. Oh, kotak tisu. Betul. Tempat kita gimana ya, kotak tisu ya? Betul. Boleh dibuka nggak? Boleh Biar Biar dia teman-teman tahu bisa isinya melihat. apa di sini Iya. kan. Jadi kita buka aja. Ini. Wah, ini cara pengemasannya juga baik dan bagus. Aman juga Ini ya. katanya itu pernah dibeli sama turis asing, berasal dari negara asing dia. Katanya ya benar-benar sih dari negara Singapura. Ya betul. Tuh ya kan? Ya namanya Ya. itu kalau nggak salah Mr. Reza. Mr. Reza. Oh iya. Namanya lokal banget ya. Ya. Iya. Dan apa ya? Viral sih, sampai orang-orang juga pada ingat, padahal cuma roti gandum doang, tapi bisa sampai tulis itu. Yang bikin istimewa di dalam ini tuh apa aja dan bagaimana hal yang menarik di dalamnya kan kita kan juga nggak tahu, nanti kita tanyakan. Dan fungsinya ada kotak itu di sini tuh sebagai apa? Oke. Jadi aku akan memberikan sedikit pertanyaan kepada teman-teman. Gimana kesan kalian sih untuk membuat roti gandum ini? Aku tuh kita tuh awalnya bingung ya. Kayak buat roti gandum tuh kayaknya susah sih. Buat roti biasa aja tuh sebenarnya udah susah, apalagi buat roti gandum.
yang bahan-bahannya tuh juga nggak gampang. Awalnya kita kayak ganti aja nggak sih dan roti gandum, ya kan? Ya. Tapi kayak apa? Oh ya udah. Terus kayak kita mantepin aja deh, udah roti gandum aja nggak apa-apa, kita challenge diri kita sendiri buat ngelakuin apa yang kita mau sebenarnya. Terus kita ngelakuin ini enjoy aja sih sebenarnya. Ternyata enjoy aja, nggak sesulit yang apa kita pikirin. Dan penjualannya juga ya oke lah, lumayan. Dan lebih bikin kagetnya itu sebenarnya yang kayak itu karena kita produknya dibeli sama turis. Yang katanya tadi kalau dari Singapura itu kita nggak expect kan kalau dibeli sama turis. Dan kebetulan tuh turisnya lagi jalan-jalan di daerah Semarang atau Bandungan ya, kayak Bandungan gitu. Tuh. Oke mas. Tadi kan Rio juga cerita nih kalau roti kalian sudah dijual sampai ke turis asing gitu. Kalau boleh tahu ya, kalian gimana sih usahanya atau upaya kalian biar roti gandum ini bisa terkenal gitu? Kalau sampai macam-macam. Jadi awalnya kita bikin poster tuh, kita harus bikin rotinya, kita bikin poster buat PO siapa yang mau beli rotinya gitu. Habis itu kita juga bikin video iklan pakai bahasa Jawa yang kita poster sama video itu kita gabungin, jadi kita posting di sosmed gitu, terus ada yang lihat gitu. Kue nopo demi aku, yen kue demi aku meneh, kayak paham aku sopo. Jenengku Kuin, aku arep nawarake daganganku. Iki ki roti gandum sing wis mesti sehat lan cocok nggo diet. Wah, aku gelem. Aku ya gelem. Regane piro lagi? Iki regane mung 130.000. 130.000 mau ngentos sak loyang tok kuwi. Ya ora, aku bakal entuk 2 loyang roti gandum premium. Oh, wah yo murah ta kuwi. Tapi gelem tuku ora? Gelem. Mungkin kalian bingung ya sebenarnya. Videonya pakai bahasa Jawa, gimana turis mengerti? Nah itu jadi aku bingung dari tadi tuh videonya memakai bahasa Jawa tapi kok tulisnya bisa mengerti. Nah itu gimana? Kayaknya turisnya ngerti ya bahasa Jawa dan kita pakai subtitle sih sebenarnya. Pakai subtitle. Pakai subtitle sama posternya tuh dalam bahasa Inggris sih. Biasanya tuh tulisnya sukanya kuliner ya. Makanya dia bisa sampai ke Bandungan kan, jalan-jalan terus bisa sampai ke Bandungan kan. Kalau nggak tulis yang benar-benar tulis baru-baru, tapi berarti itu tulisnya udah keliling dunia dan dia sukanya mencoba makanan-makanan lokal yang ada di berbagai negara. Jadi kan terus ke Bali ya. Ini Ya, ke Bali, Jakarta, ke Raja Ampat. Oke, selanjutnya pengalaman apa sih saat kalian membuat roti gandum itu? Pengalamannya itu apa aja? Pak, tahu. Kalau dari pengalaman ya mas, kan Iya. kita membuat poster nih, post di sosmed gitu kan. Tiba-tiba tuh ada turis ngechat, mau pesan. DM gitu ya? Pertama DM ya? DM kita, terus kita ada pesanan, kita akan buat. Nah sebelum buat roti itu kita udah dulu sebelumnya biar rotinya tuh jadi perfect gitu lah. Oke. Teman-teman. Iya. Sebelum kita mulai buat roti, kita buat dulu ya. Yuk. Udah selesai agama masing-masing ya? Iya. Oke. Allahumma barik lana fima razaqtana. 3. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau sediakan, termasuk Tuhan dan kekuatan untuk bekerja hari ini. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah setiap langkah yang kami ambil dalam proses pembuatan roti ini. Kiranya roti yang kami buat menjadi hasil yang baik, penuh rasa syukur dan membawa kebahagiaan bagi mereka yang menggunakannya. Bimbinglah kami untuk bekerja dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Mengingat bahwa segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Putra dan Kudus. Amin. Alhamdulillahillazi atmana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Bapak, Putra dan Kudus.
alat apa yang memakai. Kami bersyukur atas kemudahannya yang memungkinkan kami menyelesaikan pekerjaan ini. Semoga roti yang kami buat menjadi tanda kasih-Mu yang nyata serta membawa sukacita dan berkat bagi yang menikmatinya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Sang, dan Yesus. Amin. Halo teman-teman, jadi kita di sini mau membuat roti gandum. Nah, roti gandum ini memiliki banyak manfaat, terutama roti gandum ini cocok untuk orang yang diet. Kandungan serat di roti gandum ini tinggi, jadi cocok banget buat jadi menu sarapan keluarga di rumah. Nah, selain itu, roti gandum dapat diolah sendiri di rumah dengan langkah-langkah yang mudah. Cekidot. Pertama kita masukin gandum kasar 100 gram dulu ya ke wadah A. Lalu kita masukin terigu 250 gram. Lalu kita masukin gandum utuh 150 gram. Terus kita masukin ragi 1,5 sendok teh. Terus kita masukin garam 6 gram ya. Setelah itu kita masukin gula 30 gram ya. Terus kita masukin improver 1,5 gram. Masukkanlah arah kuah sebanyak 200 gram. Masukkanlah madu sebanyak 65 gram. Aduklah bahan yang ada di teko B sampai merata. Aduklah semua bahan yang di wadah A sampai merata. Masukkanlah bahan yang sudah diaduk yaitu teko B dan wadah A ke dalam mixer. Lalu mixerlah selama 3 menit. Mixer ini membutuhkan 1500 watt daya listrik untuk bisa menyala, dan kita menggunakan waktu mixer ini selama 8 menit atau 480 detik. Jika kita mengkalikan daya listrik dengan waktu saat kita menggunakan mixer atau sama dengan 1500 dikali 480 detik, kita bisa mengetahui energi listrik yang dipakai yaitu sebesar 720.000 joule. Energi listrik yang didapat dari mixer bisa menghasilkan gaya putar yang dapat membuat mixer berputar 240 putaran per menit atau 240 rpm yang akan kita kalikan dengan 2 pirat per 60 untuk bisa mendapatkan kecepatan sudut yaitu 8 pirat per second. Dengan mengetahui kecepatan sudut, kita bisa mencari frekuensi dengan kecepatan sudut sama dengan 2 pf, 8 pirat sama dengan 2 pf. Jadi, frekuensi getaran mixer yang didapat adalah 4 Hz. Mixerlah kembali selama 5 menit sembari masukkan olive oil 30 gram ke dalam mixer. Timbanglah adonan yang sudah kalis sebanyak 435 gram. Rounding adonan yang sudah ditimbang lalu diamkan selama 45 menit. Setelah dironding 45 menit, shapinglah roti ini. Pastikan tidak ada udara di dalam adonan saat shaping. Lalu masukkanlah adonan yang telah di-shaping ke dalam loyang. Tunggu adonan ini selama 20 menit.
Raki mengandung mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang mampu memecah gula sederhana seperti glukosa dan maltosa yang terkandung dalam tepung gandum menjadi karbon dioksida dan alkohol melalui proses fermentasi. Setelah adonan sebelum dimasukkan ke oven. Proses fermentasi bakteri tersebut membuat adonan roti gandum mengembang dan berongga. Jika suhu oven telah mencapai suhu 180 dan 195, masukkan adonan ke dalam oven dan diberi waktu selama 30 menit. Oleslah olive oil ke roti yang masih panas. Nah, langkah-langkah ini kita dapat membuat roti gandum sendiri di rumah. Dengan demikian, kita bisa memulai langkah gaya hidup sehat secara mandiri. Selamat mencoba! Tanggapan kalian gimana sih tentang Mr. Reza ini terhadap roti gandum yang dia beli itu tanggapannya? Mr. Reza sih kata dari reviewnya dia sangat menikmati. Hello everyone, I just visit alun-alun Bandungan, an iconic spot in Bandungan. I'm here because recommended from a local vendor who sold this bread to me. I think Bandungan is really beautiful place. You can see the view in here. We can see the opening from here. So cool, right? And this air in here is so fresh. I'm so happy to be in here. And I also try this bread. I think this bread is really nice and so good and tasty and soft. And what a surprise, I just received this tissue box. It's made from recycled material. So good, right? Overall, I really like this place so much. I think it's really worth it, guys. Come visit Bandungan, bro. Come on. Terus menurut kalian selama ujian praktik ini ada kendala-kendalanya nggak? Kayak kendala apa, milih bahan kah, atau terus dan lain sebagainya? Bayaran sih mungkin bisa bayar. Bayaran itu ada QRIS gitu. Ya, bayaran dompet digital ya. Kan selama zaman itu kan Mas ya. So what payment do you use, guys? QRIS or cash? How about cash, especially for foreigners? They only have cash, and also cash is simple, no signal issues, and we get the money easily. I don't really agree if we use cash, because we need to carry a lot of change. Besides, everything is used technology, so better if we use QRIS. We just scan, the money will go straight to us, and not carry a big wallet for it. That's true, but what if the foreigners don't understand? Also, not all countries have QRIS. Honestly, I agree with Vin, because foreigners probably already paper cash in rupiah. I'm worried they won't understand how to use QRIS, and we will end up explaining it to them. But they should understand, right? Besides, the buyers should already know that QRIS is available in other countries like Malaysia, Singapore, Thailand, and others. That's true. I've read the news that QRIS is usable in Singapore, especially since the foreigners from Singapore. Okay, so what are we going to use, guys? Let's just reuse QRIS so the money goes straight into the account. Okay then, QRIS is fine. Kalian tahu nggak sih apa kalian saat ini ya? Ini yang manggil Mr. Reza tahu? Ini ya, nama kalian saat ini dia.
Langsung aja kita masuk. Ini game Reza. Yes. Welcome. Welcome. Kita beda. Oke. Hai. Guys. My name is Rio. Oh, Rio. Yeah. Bos. Okay, thank you for inviting me to be here, guys. Hi, Mr. Reza. This is your big bread. Thank you. What payment do you want to use? I think QRIS is fine. I usually use QRIS in Singapore. I hear Indonesia can access QRIS, right? Yes. What curious do you want to use? I think I can use GoPay as the payment. Okay, we will use Coupe, right? Right. You can scan it here. Oh yes, of course. Thank you, Mister, for the payment. Oh yes, I want to eat this whole wheat in this area. Which place is recommended? In my opinion, alun-alun Bendungan is suitable for you to eat with bread because you can see the nature of Bendungan at there. I agree with Mania. The view is so good, but it's crowded, especially in the evening. Also, you can try seafood at there. Personally, I really like because it's very cheap and so delicious. Okay, thank you. This is souvenir for you. This homemade for. Oh, what a surprise! Thank you. Yeah. Okay, thank you, Mister. Menurut kalian gimana sih alun-alun Bandungan tuh cuma apa aja sebenarnya? Oh. Kalau saya itu ini pada biasanya bahasa Indonesia nih karena ada terus saya nggak tahu Pak. Oh yes, I've been there. In my opinion, the view is good, but there is a lot of rubbish and some of the roads are the mess. Yes, I agree with Rio. There are also too many traders there. So that traders sometimes block the view, so we cannot see the view perfectly. Oh iya, juga mau tanya nih. You guys prefer QRIS or CAS? I think I prefer to use CAS because CAS is we don't need an internet to use payment. Yes. Okay. And I Okay. Oh yeah. Here's offers significant benefit with streaming, digital payment, across various platform, making transaction faster, more secure, and efisien, kayak memusatkan efisiensi lah, biasanya gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. See you, bye bye.